Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Mailani. Di sini saya akan mewawancarai guru BK dari SMK Negeri 1 Sayur Tinggi. Kepada Ibu dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lida Sari Harahap. Unit tugas itu di SMK Negeri 1 Sayur Tinggi. Baik Bu, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan guru BK. Yang pertama, apa sih Bu? Bagaimana sih yang dimaksud dengan pelayanan BK di sekolah? Oh iya, ketika kita berbicara tentang apa itu pelayanan BK, pelayanan BK itu merupakan sebuah layanan di mana kita mendampingi peserta didik kita untuk kita berikan ataupun kita bantu mereka mencapai perkembangan yang optimal. Misalnya dari sisi pribadinya ya kan, kemudian bagaimana dia berhadapan dengan sosial dia, bagaimana dia belajar maupun perencanaan karir dia ke depannya. Khususnya kan kita di SMK ya, artinya kejuruan yang memang diharapkan nanti profil lulusannya memang dapat berkontribusi langsung ke masyarakat, artinya bisa langsung bekerja di masyarakat. Jadi kita sebagai guru BK ini kita memberikan pelayanan untuk membantu siswa kita memahami diri dia, mengatasi masalahnya, serta mengambil keputusan yang tepat untuk masa depannya. Begitu dia Bu Din. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya, apa sih Bu tujuan utama BK di sekolah? Berbicara tentang tujuannya, jika kita berbicara tujuannya seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu kita sebagai guru BK ini membantu siswa kita untuk mencapai kemandirian, tentunya mengembangkan potensi dirinya serta memiliki karakter yang baik, good attitude ya, bisa dikatakan mempunyai, karena Gen Z sekarang itu ketika berbicara tentang attitude itu memang pintar gitu ya, tapi attitude-nya itu yang perlu kita kembangkan dan perlu kita perbaiki sebagai guru tentunya. Dan kemudian kita harus bisa memberikan mampu menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi dan akademiknya, karena siswa yang datang ke kita itu berasal dari berbagai latar belakang yang tentunya mempunyai masalah tersendiri ya. Kemudian kita sebagai BK, sembari kita menghadapi yang berkaitan dengan hal-hal pribadi siswa, kita juga harus menciptakan bagaimana lingkungan sekolah itu menjadi sekolah yang nyaman, yang aman, serta bisa mendukung proses pembelajaran siswa gitu. Baik Bu, untuk pelayanan BK sendiri apa saja sih Bu biasanya yang diberikan kepada siswa? Untuk bentuk-bentuk pelayanannya, jika pelayanan itu dapat kita klasifikasikan ke dalam beberapa. Yang pertama itu layanan orientasi, bagaimana kita mengenalkan lingkungan sekolah. Misalnya pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, kita hadir mengenalkan bagaimana lingkungan sekolah, tata tertibnya, aturan-aturannya. Kemudian kita juga sebagai pemberi informasi di sini bisa tentang belajar, tentang jurusan dan karir. Makanya di BK itu ada yang namanya bimbingan karir Bu. Ya, kita ada bimbingan karir, kemudian juga konsultasi belajar. Misalnya jika nilai si anak menurun, apa sih yang membuat dia menurun? Mungkin dari situ kita dapat memberikan solusi yang terbaik. Kemudian kita biasanya memberikan layanan konseling untuk individu, ini pribadi. Jadi siswa datang ke kita dengan berbagai permasalahannya. Jikapun siswa tidak datang, kita yang hadir kepada dia. Kemudian juga ada yang namanya bimbingan ataupun layanan konseling kelompok. Kelompok ini kita hadir di kelompok, ataupun misalnya kita hadir di kelas memberikan wejangan-wejangan gitu ya, wejangan tentang karakter building yang seperti yang pernah kita lakukan di SMK 1, kita tentang jangan membuli ya, stop bullying, itu kita berikan pelayanannya, karena sebagai remaja yang memang beranjak ya dari masa di SMP kan, khususnya kita di SMK 1 ini masih yang ada kelas 10, jadi perilaku siswa itu masih labil gitu, masih dia terbawa-bawa masa SMP-nya gitu. Jadi itu pun harus kita berikan pelayanan. Kemudian kita juga memberikan bimbingan-bimbingan kepada anak-anak kita, misalnya dia bertingkah, kenakalan remaja sering sekali
namanya juga lagi masa puber-pubernya ya. Dia itu sedang mencari jati diri dia sendiri nih di sekolah. Jadi kita harus membimbing dia, jangan sempat dia mencari jati diri yang kebablasan. Kebablasan di sini dia terlalu menyimpang gitu. Jadi itulah tugas kita sebagai guru BK. Kemudian kita juga harus bisa menjadi mediator. Sering nih permasalahan yang sering terjadi di SMK itu misalnya pertengkaran ya, bertengkar atau salah paham, berkonflik antar siswa. Jadi kita hadir di tengah-tengahnya, kita mediasi bagaimana orang itu kembali akur gitu. Itu sih sebenarnya, ada memang masih banyak lagi layanan yang kita berikan kepada siswa-siswi kita gitu dia Bu Din. Baik Ibu, untuk permasalahan yang sering Ibu hadapi selama menjadi guru BK, kira-kira apa saja itu ya Bu? Permasalahannya ya banyak sih, tapi memang kadang kalau berbicara tentang guru BK nih ya Bu Din, itu orang selalu berpikirannya itu berkaitan dengan yang masalah-masalah negatif, tapi sebenarnya tidak. Jadi yang sering datang kepada kita itu yaitu kesulitan belajar, ada nilai menurun ini mungkin semangat belajar siswanya di bulan ini menurun gitu, karena suatu hal. Jadi siswa datang ke kita ataupun kita melakukan observasi, kita hadir kepada siswa. Kemudian ini yang sering saya bilang seperti tadi, itu konflik sesama teman ya, kesalahpahaman, bertengkar, adu mulut, bahkan yang cewek-cewek ya jambak-jambakan gitu. Itu juga. Kemudian memang permasalahan disiplin yang datang terlambat. Gitu dia. Kemudian ada juga permasalahan kurang percaya diri. Dia sering menyendiri karena dia merasa sepertinya saya tidak membilangkannya tidak percaya diri ya iya, Ibu? artinya sepertinya saya nggak pandai gitu. Kadang dia tahu jawaban dari pertanyaan guru yang dilemparkan ke dia, tapi dia kurang percaya, nanti ku jawab salah gitu. Jadi kita hadir bagaimana membangun motivasi dia untuk berani speak up gitu ya Bu. Kemudian masalah keluarga ya, mungkin terjadi cekcok di rumah, dia terbawa suasana, jadi ke sekolah pun malas-malasan, seperti itu dia Bu. Baik Ibu, bagaimana sih langkah Ibu dalam menangani masalah siswa tersebut? Oh ya, jika kita ada masalah yang datang sama kita ya Bu, tentunya langkah yang pertama kita lakukan, kita identifikasi dulu masalahnya melalui wawancara ataupun observasi. Setelah kita identifikasi, kita dapat duduk permasalahannya, kemudian kita ajak siswa itu untuk bercerita. Biasanya kok siswa ini sering curhat gitu ya, ataupun konseling. Setelah tadi sudah kita identifikasi, kemudian sudah kita temui duduk perkara ataupun duduk masalahnya, kemudian siswa tersebut sudah kita ajak bicara ya, dan memperkuat ini dari hasil identifikasi kita, kemudian kita susunlah rencana pemecahan masalah tersebut. Artinya pemecahan masalah di sini yang memang menguntungkan siswa tersebut ya. Kita tidak boleh, umpamanya ada dua siswa berkonflik, kita tidak boleh sebagai guru BK terlalu memihak ke salah satu. Jadi yang kita cari itu adalah titik tengahnya, bagaimana keputusan ataupun rencana permasalahan ataupun solusi yang kita berikan itu memang harus yang bersifat netral, tidak menyalahkan salah satu pihak. Kemudian setelah itu kita melakukan tindak lanjut Bu Din. Udah tadi kita cari solusinya, kemudian kita buat tindak lanjutnya. Kita pantau perkembangannya. Apakah dengan solusi yang kita tawarkan itu cukup untuk bisa memecahkan masalah dia? Itu melalui tindak lanjut kita. Kemudian bila diperlukan Bu Din, kita bisa berkonsultasi dengan wali kelas, orang tua, ataupun sekarang ada istilahnya guru wali ya. Guru wali di sekolah, kita bisa berkonsultasi kepada dia. Begitu dia Bu Din. Baik Ibu, untuk permasalahannya sendiri apakah dia bersifat pribadi atau rahasia, dan kalau misalnya bersifat rahasia, bagaimana cara Ibu menjaga kerahasiaan yang disampaikan oleh siswa tersebut, masalah yang disampaikan oleh siswa tersebut?
Oh iya, tentunya kalau terkait privasi ya, seorang guru BK itu sebenarnya Bu Din itu mempunyai dan terikat dengan kode etik konseling Bu Din. Jadi setiap informasi pribadi dari siswa yang kita terima itu harus kita jaga kerahasiaannya. Kita tidak boleh, umpamanya datang siswa ya, dia berkonsultasi masalah keluarganya begini-begini. Setelah dia pulang gitu dari ruangan kita, kemudian kita berbaur dengan guru, itu kita tidak boleh terlalu kayak gini loh, memang hal itu karena itu nanti berakibat kepada siswa itu. Saya sudah memberikan kepercayaan kepada ibu, saya sudah mencurhatkan segalanya kepada ibu yang memang saya percayakan, ternyata ibu membeber-beberkannya. Besok-besok siswa itu nggak akan mau gitu Bu. Dan memang sesuai dengan kode etik konseling itu memang rahasia pribadi, tidak boleh kita bagikan kepada orang lain tanpa memang seizin dia. Tapi kalau dia izin boleh. Tapi ini tanda kutip ya, kalau umpamanya ada situasi darurat yang memang membahayakan siswa tersebut ataupun orang lain, kita carilah solusi efektif bagaimana kita menyampaikan informasinya gitu. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, bagaimana sih Bu cara Ibu menjalin hubungan baik dengan siswa? Jika berbicara menjalin hubungan baik dengan siswa, tentunya kita itu melakukan konsultasinya komunikasi terbuka. Artinya kita harus bersikap ramah. Kita hadir sebagai orang tua, sebagai teman dia. Kita tidak boleh langsung menjudge, kamu salah gitu. Tidak boleh. Coba kita membuat bagaimana membahasakannya dengan bahasa yang memang bisa diterima tanpa menyakiti hatinya. Gitu dia. Kemudian kita memberikan ruang yang aman tadi kepada siswa untuk berbicara, artinya dia leluasa tanpa nanti ketika saya berbicara nanti ada orang yang mendengar gitu. Kemudian yang tentunya ya kita harus bisa menjaga privasi tadi ataupun data-data siswa yang bersifat pribadi. Kemudian kita juga guru BK ini aktif. Kita aktif hadir di tengah-tengah siswa kita, bisa berkunjung ke kelas, mengikuti kegiatan sekolah, dan